Amalan paling berat apa? Apa? Puasa. Enggak. Ada yang lebih dahsyat lagi. Puasa enggak sampai mati. Orang berpuasa taruhannya bukan mati. Ini taruhannya mati. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Ada apa dengan 1 Zulhijjah? Bapak dan Ibu pernah dengar enggak istilah 10 hari terbaik di atas muka bumi? 10 hari terbaik. Ternyata 10 hari terbaik di atas muka bumi itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, kata Rasulullah SAW, al-amalus salihu fiha, amal salih di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu hari 10 awal Zulhijjah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Terbayang sama Bapak, apa amalan paling hebat dalam Islam? Yang paling hebat, yang paling berat. Mana yang paling berat? Ya? Amalan paling berat apa? Apa? Puasa. Enggak. Ada yang lebih dahsyat lagi. Puasa enggak sampai mati. Orang berpuasa taruhannya bukan mati. Ini taruhannya mati. Jihad, korban. Taruhannya mati, korban. Berarti dikorbankan, ya. Bapak sekalian, amalan yang paling hebat dalam Islam, yang paling berat adalah jihad. Karena jihad itu siap untuk mati dan ada kemungkinan untuk mati. Walaupun kita menang, belum tentu kita selamat. Karena untuk meraih kemenangan boleh jadi ada 3 orang yang mati, boleh jadi 10 orang, boleh jadi 100 orang, dan kalaupun 3 orang, boleh jadi 3 orang itu kita. Jadi sahabat pun memahami bahwa amalan paling hebat itu adalah jihad. Sehingga mereka bertanya, setelah Rasulullah SAW sampaikan tentang keistimewaan 10 awal hari Zulhijjah ini, mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah, maksudnya apa? Bagaimana kalau seandainya dibandingkan dengan jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar 10 awal Zulhijjah? Apakah sebanding juga? Apakah sebanding dan atau mungkin lebih hebat? Rasulullah SAW sabda, walal jihadu fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, tetap lebih hebat salat, zikir, bacaan Al-Quran, qiyamul lail, tahajud, membantu orang lain yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Berarti hebat sekali ini. Illa, kecuali, ini baru sebanding. Kalau mau dibandingkan, ini baru sebanding. Apa itu? Rajulan, kecuali seseorang kharaja, pergi ke medan jihad, binafsihi, dengan jiwa raganya, wa malihi, dengan seluruh hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai', pulang tidak membawa apa-apa lagi. Habis jihad, habislah semuanya. Hartanya habis, jiwa raganya pun habis. Itu baru sebanding dengan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Sudah terbayang ini kira-kira bagaimana hebatnya itu 10 awal Zulhijjah? Ya. Sehingga ada sebuah riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi banyak ulama mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Karena dia bukan berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan halal dan haram, tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, dan terlebih dia berkaitan dengan fadail a'mal. Maka mungkin bisa untuk kita perhatikan hadis tersebut. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda,
ya'dilu sebanding siyamu kulli yaumin minha, puasa yang dilakukan di setiap harinya itu ya'dilu siyama sanah, sebanding dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 hari di 10 awal Dzulhijjah itu sebanding dengan puasa 1 tahun yang tidak ada 10 awal Dzulhijjahnya. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan qiyamul lail yang dilakukan di setiap malamnya itu, setiap malam qiyamul lailnya itu sebanding dengan apa? Qiyami lailatul qadar, sebanding dengan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sering mengagungkan bulan Ramadan, betul? Betul. Karena memang bulan yang istimewa. Bulan Ramadan puncaknya itu di hari keberapa? 10 terakhir. Ternyata para ulama membanding-bandingkan mana lebih hebat ini, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Yang satu mengatakan begini, yang satu lagi mengatakan begini. Ada ulama mengatakan begini, ada ulama mengatakan begini, dengan dalil-dalilnya tentu. Tapi yang paling menarik adalah ulama yang mengatakan dua-duanya istimewa, lebih di sini karena ini, lebih di sini karena ini. Mereka mengatakan 10 akhir Ramadan malamnya lebih istimewa daripada 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 akhir Ramadan, di antara malam-malam yang 10 itu ada 1 malam Lailatul Qadar. Sedangkan 10 awal Dzulhijjah siangnya, harinya lebih istimewa. Kenapa? Karena di antara hari-harinya itu ada hari Arafah. Hari Arafah itu hari apa? Hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Puasa di hari Arafah dapat menggugurkan setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Para ulama mengatakan berarti puasa Arafah menggugurkan 3 tahun, menggugurkan dosa 3 tahun. Setahun lalu, setahun yang akan datang. Berarti setahun yang kita di dalamnya juga diampunkan. Kalau yang sebelumnya diampunkan, setelahnya diampunkan, apalagi yang kita sedang berada di dalamnya. Baik, bapak sekalian, 10 awal Dzulhijjah, hari berpesta ibadah. Puncaknya itu tentu di penghujungnya, di 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa amalan terbaik untuk kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah? Alhamdulillah Ustaz, kami bertakbir, alhamdulillah, tapi bukan itu yang terbaik. Kami melaksanakan salat Idul Adha, Masya Allah, bagus, tapi bukan itu yang terbaik. Kami mendengarkan khutbah Idul Adha, bagus, tapi bukan itu yang terbaik. Ustaz, kami berpuasa sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha, bagus, tapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ini di hadisnya, ma amila adamiyun min amal, tidak ada amalan yang dilakukan oleh adamiyun, seorang anak cucu Adam, yauman nahri, pada hari kurban, hari nahar, hari 10 Dzulhijjah, ahabbu ilallah min ihraqid dam, yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah hewan kurban. Jadi menumpahkan darah hewan kurban adalah amalan yang terbaik yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah adalah hari yang terbaik di 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah adalah hari yang terbaik selama 1 tahun. Berarti ibadah kurban adalah yang terbaik di hari yang terbaik, di masa yang terbaik, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Dan Masya Allah, bisa dibayangkanlah sekalian, berarti terbaik
dari yang terbaik. Maka kalau begitu, marilah berkorban. Bapak-bapak sudah pasang niat untuk korban ini? Niat aja nggak susah, Ustaz, niat ya. Maksudnya ada niat yang betul ya. Kalau enggak betul itu bukan niat namanya. At-tamanni, bercita-cita, ada keinginan tapi tidak ada rencana buat. Kenapa kita berkorban? Yang pertama, Nabi buat korban. Kalau Nabi sudah berkorban, udah berarti ini terbaik ini. Karena Nabi itu enggak sia-sia. Yang beliau lakukan pasti yang terbaik. Pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu semua terbaik. Maka ketika Nabi SAW melakukan ibadah korban, berarti itu yang terbaik, harus kita lakukan. Kemudian karena korban itu bisa mendatangkan syafaat bagi kita. Pada hari kiamat dia akan datang lengkap dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya. Dia akan bisa memberikan syafaat bagi kita. Kemudian korban dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Bapak sekalian, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita perlu kepada perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ustaz, yang menggugurkan dosa kan banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kan menggugurkan dosa. Salat satu ke salat yang lainnya dilakukan secara berjamaah, itu juga menggugurkan dosa di antara keduanya. Lalu untuk apa korban? Kami pilih yang gratis-gratis saja lah Ustaz, yang enggak keluarin duit. Bapak sekalian, kita jangan bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita itu titipan dari Allah. Bapak dan ibu ada niat, biasanya Allah akan mudahkan. Ya. Jadi untuk apa kita berkorban? Padahal banyak sekali amalan yang lain. Yang pertama, minimal korban itu menguatkan pengguguran dosa-dosa kita. Kita sudah buat ini lagi untuk apa? Untuk menguatkan. Kita udah bertanya sama orang, bapak itu, ustaz itu datang tak? Datang. Tanya lagi sama pengurus masjid, betul pak ustaz datang? Iya datang. Yang sama hadir pengajian, kita tanya lagi, untuk apa? Untuk menguatkan. Tadi dah makan risol sedikit, kenapa perlu makan nasi lagi? Untuk menguatkan bahwa kita nggak akan lapar lagi setelah ini. Ya, dah makan risol, dah makan bingkang, perlu nasi lagi. Dalam nasi pun cukup nasi dan ikan, perlu lagi sayur. Perlu ini. Tujuannya apa? Untuk menguatkan bahwa tubuh ini cukup gizinya. Kadang-kadang orang kalau perutnya belum mancung ke depan, itu belum dianggap cukup gizi ya. Padahal tidak mesti ya demikian, tapi menguatkan. Yang kedua, Bapak sekalian, ketika kita melakukan suatu ibadah yang sebenarnya sudah ada jaminannya pada ibadah sebelumnya, itu ibadah yang sesudahnya itu menjadi pertanda bahwa ibadah yang dilakukan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk akan kami tambahkan petunjuk baginya. Ditambahkan lagi, dimudahkan lagi. Dan akan kami datangkan ketakwaan. Jadi balasan kebaikan, apa balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan? Dimudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan setelahnya. Selesai salat, buat salat sunat lagi. Kenapa? Ya. Yang pertama, salat sunat ini pertanda salat kita sebelumnya diterima. Di samping secara fikih, salat sunat ba'diyah itu dapat menempel kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu 5 waktu. Baik. Sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menariknya lagi, korban ibadah yang paling mudah kita raih untuk mendapatkan pahala yang banyak sekali. Setiap bulunya itu bernilai 1 pahala. Berapa banyak bulu yang ada di kambing? Nggak ada kerjaan untuk menghitung memang ya. Kupingnya aja berapa banyak bulunya? Sebelah kakinya aja sampai ke tumitnya aja berapa banyak bulunya?
Ini satu tubuh. Kalau saya yakin itu lebih 1 juta itu, atau mungkin lebih lah, banyak sekali. Rambut di kepala aja berapa? Nggak ada yang punya waktu untuk menghitung itu. Istri kita pernah nggak menghitung? Ya, di jenggot aja nggak sanggup dihitung ya. Yang sanggup dihitung ya mungkin uban-ubannya ya, uban-ubannya itu sanggup dihitung. Jadi kalau sebelumnya kita pernah mengkaji, ada zikir yang kalau dilakukan, dibaca menjelang masuk pasar, maka tertulis 1 juta pahala, digugurkan 1 juta dosa, dibangunkan istana di surga. Ternyata kurban ini lebih hebat lagi ini. Kurban ini bukan 1 juta aja, miliaran kebaikan. Bapak-Ibu sekalian, dan korban ini nggak bisa tergantikan di waktu yang lain, dan dalam 1 tahun hanya sekali dia, di 4 tanggal ini, tanggal 10 Zulhijjah, atau 11 atau 12 atau 13 Zulhijjah, nggak ada hari yang lain. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.